Hai teman-teman, kembali dalam session Maranatha X Maestro Podcast. Di kali ini seperti biasa dong, saya sudah berada di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Tempatnya itu di Skill Lab 1. Nih, kita udah di sini. Jadi kita akan berbincang dengan salah satu dosen. Ya, narasumber saya ini orang yang luar biasa banget dan akan menceritakan ke kita tentang tren mode gigi, tentunya di kalangan milenial ya. Jadi sebentar lagi saya akan berbincang bersama dengan Dr. Ken Edinata sebagai spesialis ortodontis. Jadi seperti apa perbincangannya? Ini seru banget. Langsung aja kita menemui beliau. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita kembali tentunya ya dalam sesi Maranatha X Maestro Podcast. Dan kali ini saya sudah berada di lantai 12, tepatnya di Skill Lab 1 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Dan di sini saya akan ngobrol dengan salah satu dosen yang ada di FKG UKM. Dan kita akan berbincang tentang satu topik, yaitu mode gigi anak muda ikut tren atau seperti apa. Ini juga menjadi salah satu hal yang saya pertanyakan karena sempat kepikiran juga gitu ya, apalagi di marketplace ini kan banyak banget gitu kan tren-tren yang kaitannya dengan gigi, tapi udah menuju ke arah fashion. Tapi sekarang saya mau ngobrol langsung nih bersama dengan Dr. Gigi Ken Edinata, spesialis ortodontis. Sebenarnya boleh nggak sih fenomena ini seperti apa sih ditanggapi oleh beliau? Jadi sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Ken di Skill Lab 1. Halo dok, selamat siang. Halo, selamat siang. Terima kasih nih dok ya, di tengah kesibukan waktu ngajar boleh berbagi nih bersama dengan teman-teman semuanya. Dok, ini satu tema yang siang hari ini akan kita bahas ya dok ya, tentang mode gigi anak muda ikut tren. Karena mungkin kita kan menyadari sebenarnya kesehatan gigi itu penting, menjadi rutinitas kunjungan juga ya, apalagi untuk orang tua yang memiliki putra-putri masih anak-anak gitu kan. Nah, tapi ternyata pembahasan gigi ini bukan sekedar terkait dengan kesehatan, tapi sudah beranjak juga ke arah tren fashion. Jadi tren mode gigi terutama untuk anak-anak muda, nih milenial ya dok ya. Sebenarnya apakah ada resiko terkait dengan tren mempercantik? Tadi kaitannya dengan estetika, sempat ngobrol-ngobrol juga bersama dengan Dr. Ken. Nah, jadi di Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha ini yang sudah lengkap ya ini ya dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang tren dan kesehatannya. Dok, tentang mode gigi anak muda. Itu sebenarnya harus atau kayak gimana sih dokter, boleh menanggapi nih? Jadi pada masa sekarang ini tuh sebenarnya banyak tren-tren ya, anak-anak muda banyak ikut temannya misalnya. Sementara ini ada yang pasang bracket, ada yang tentang pemutih gigi dan sebagainya. Yes, betul. Nah itu kadang-kadang mereka ikut-ikutan aja, ada yang pasangnya di mana, kadang alatnya, bahannya, dan yang memasangnya itu kadang-kadang kita perlu tahu juga ya. Jadi itu sebenarnya merupakan alat bantu, alat terapi kesehatan ya, sebetulnya bukan tren-tren banget. Jadi setiap alat kesehatan itu memiliki efek terhadap individu pasien itu sendiri gitu loh. Jadi kalau alat itu digunakan dengan benar oleh yang berkompetensi, itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Ya, karena itu merupakan alat perawatan kesehatan. Nah, kadang-kadang alat itu dipasang oleh orang-orang yang bukan kompetensinya. Kadang bahannya pun bukan bahan yang bisa diterima oleh badan kita sendiri. Ya, jadi kadang-kadang badan itu menolak, mereject suatu bahan. Mungkin ada orang-orang yang alergi terhadap bahan-bahan tertentu. Ya, itu juga kadang ada yang membahayakan juga gitu ya jadinya ya. Bisa menimbulkan reaksi alergi, reaksi yang macam-macam. Apalagi kebetulan di bidang ortodonti itu ada behel-behel yang digerakkan, untuk menggerakkan gigi itu butuh gaya dan arahnya. Nah itu ada. Jadi beda-beda lagi gitu ya sebenarnya ya, nggak bisa sembarang ngelihat lucu sama cantik doang nih sebenarnya ya kan. Ya anak-anak ngeliatnya seperti itu ya dok. Betul. Dan malah kadang mereka punya geng tersendiri ya itu. Jadi geng behel mereka. Geng behel. Betul, geng behel. Mereka punya geng karena temennya make, semua ikutan pakai. Cuman kadang-kadang mereka pasangnya di tempat dan di alat atau di orang yang kurang berkompetensi. Tadi kurang kompeten itu ya. Jadi memang harus diperhatikan karena kaitannya ini nanti kita akan berbicara tentang efek jauhnya seperti apa ya. Dan tapi sebenarnya ya ini ortodontis ini kan salah satu spesialisasi ilmu kedokteran gigi ya dok. Tapi sebenarnya bedanya dengan dentis apa sih ini?
spesialisasi seperti apa nih, Dok? Jadi kebetulan ortodonti itu spesialis untuk merapikan susunan gigi, ya, merapikan susunan gigi. Nah, sedangkan kalau itu merupakan spesialis ya, jadi cabang setelah kuliah kedokteran gigi selesai, kemudian sekolah lagi khusus untuk merapikan atau menyusun gigi di dalam suatu rahang, termasuk kelainan rahangnya. Jadi kelainan rahangnya itu termasuk nanti ada bedah rahang untuk memundurkan rahang supaya menjadi lebih estetik. Nah, sedangkan kalau dokter gigi biasa itu dokter gigi biasa S1 yang lebih umum, ya, tidak belum masuk ke penjurusan suatu spesialis bidang salah ilmu satu tertentu, spesialisasi betul. ilmu itu ya. Oh, jadi kalau ortodontis itu memang salah satu spesialisasi ilmu lagi dalam kedokteran Betul, gigi gitu. betul Jadi itu sekali. bedanya dengan dentis gitu kan. Mungkin banyak yang taunya cuma dentis aja gitu ya. Betul, Ternyata ada betul. spesialisasi lain. Nah, oke, kita mau lanjut lagi nih, dampak terkait dengan mode gigi ini ya. Ada positif, ada negatif. Nah, kalau dokter sendiri melihatnya fenomena yang sekarang terjadi seperti apa sih positif negatifnya? Jadi seperti yang tadi kita bahas, jadi kalau ilmu itu tidak diterapkan secara baik dan benar, kadang hasilnya terhadap suatu individu itu bisa berbeda-beda ya. Jadi seperti contoh yang bisa kita lihat di sini, Oke. nah, yang dikerjakan oleh orang-orang yang kebetulan kurang berkompetensi, alatnya juga alat dan bahannya yang kurang memadai, Yes. kemudian peletakannya atau cara menggunakannya juga aplikasinya kurang begitu dipahami, akan menghasilkan Ini akibatnya seperti ini ya jadinya ya, Dok ya. Akibat yang Aduh. kurang menguntungkan, akhirnya pasien sendiri yang dirugikan, betul. Yang tadinya mengharapkan estetik, akhirnya menjadi tidak estetik, lebih tidak estetik. Malah mungkin yang tadinya lumayan malah jadi lebih ngaco betul gitu ya. sekali. Tapi Dok ya ini kan kalau misalnya memang melihat ini kan salah satu akibat dari ya datang ke ya banyak lah yang membuka praktek-praktek tapi tidak dengan embel-embel dokter begitu ya, Betul, Dok ya. betul. Nah, ini terjadi seperti ini itu berapa lama sih, Dok? Untuk usia-usia ABG yang masih dalam masa tumbuh kembang itu cukup cepat. Oh gitu, jadi kalau Cukup teenagers ini cepat gitu ya Cepat sekali. sampai oke. Apalagi teman-temannya banyak yang pakai, dia ikut sembarangan pakai, akhirnya dia yang temannya mungkin di tempat yang baik dia akan semakin baik. Nah, sedangkan dia kalau di tempat yang kurang begitu kompetensi dengan alat dan bahan yang kurang begitu pas dan cara aplikasinya akhirnya menjadi lebih cepat menjadi tidak beraturannya. Iya, jadi tambah tidak beraturan gitu. Tapi Betul. Dok, ini kita melihat salah satu kasus yang seperti ini begitu ya. Betul. Pasti udah seperti ini nyarinya jadi dokter lagi dong gitu Betul kan sekali. untuk langsung dirapiin. Ini biasanya Dok saat kedatangan pasien seperti ini apa yang langsung dokter lakukan pertama? Yang jelas pasti ini gaya-gaya yang diaplikasikan di sini harus di stop. Ya, Oke. Karena gigi itu bergerak kalau ada tekanan dan gaya yang diaplikasikan. Nah, bracket itu merupakan alat pemegangnya. Jadi kalau ada gaya seperti ini harus di stop, dilepas semuanya, jadi si gigi itu bebas kembali. Setelah itu baru dipasang dengan ukuran ketinggian sudut yang tepat. Berarti ada hitung-hitungannya lagi Betul sebenarnya. sekali. Oke. Jadi tidak sesederhana yang mereka lakukan. Iya, kadang-kadang kan ya banyak dijualnya itu hanya dalam ukuran-ukuran tertentu gitu ya. Betul. kayak mau beli baju gitu ya, Dok. Betul Padahal ada sekali. hitungan khusus ya. Betul. Ini salah satu contohnya adalah harus difoto. Ya, dengan difoto ini kemudian kita bikin ukuran-ukurannya, jadi terhadap tengkorak susunan gigi itu lebih maju, lebih mundur, dan dihitung sampai sedemikian. Iya, ini ada hitung-hitungan Ada khususnya. hitung-hitungannya. Kemudian, nah ini contohnya. Nah, jika diaplikasikan dengan benar, seperti kita lihat, jadi misalnya yang tadinya tongos dia akan menjadi lebih rapi, lebih masuk rapi, gitu ya lebih jadinya masuk. ya. Kemudian ini juga yang tadinya susunannya lengkungnya agak berantakan, dia akan menjadi lebih Lengkungnya rapi. lebih rapi betul. ya. Kemudian ini. Nah ini udah betul. secara foto juga berbeda Betul ya, Dok sekali. ya? Ini yang sebelah sini kebetulan lebih tongos, Lebih ke menjadi depan, lebih masuk. Nih, secara estetik udah lebih Betul. kelihatan jadinya ya. Ini yang tadinya berantakan lengkungnya, kemudian dia bisa menjadi lebih rapi.
Jika diaplikasikan dengan benar, alat yang benar, cara yang benar. Gitu. Nah, jadi memang harus datang ke tadi ya, orang-orang memang dalam bidangnya khusus gitu ya, karena mereka kan sudah mulai tergiur dengan penawaran-penawaran yang cepat dan dari segi harga, Dok, sebenarnya. Betul sekali. Nah, jadi itu juga mempengaruhi begitu ya. Oke, kalau tentang kesehatan gigi sendiri, Dok, seharusnya model perawatan apa sih yang mungkin harus kita lakukan, Dok? Tetap sebenarnya nomor satu, karena gigi itu merupakan bagian dari kesehatan umum secara keseluruhan, tetap nomor satu yang kita pentingkan adalah kesehatan gigi dan mulut. Itu yang pertama kali kita utamakan ya. Jadi orang kadang-kadang mau pasang bracket tapi kebetulan kebersihan mulutnya kurang terawat, pasti itu nomor satu kita bersihkan. Ada lubang kita bersihkan, kemudian ada sisa plak kalkulus atau kotoran gigi yang menempel, kita scaling, kita bersihkan supaya bersih. Kemudian diedukasi supaya menyikat gigi jelas lebih lebih. Karena dengan pemasangan bracket itu akan menyulitkan si pasien itu sendiri untuk membersihkan giginya. Iya, jadi betul. Kalau awal-awal itu belum diedukasi, mereka kurang sadar akan kebersihan giginya sendiri, itu akan memperparah betulnya keadaan kesehatan mulutnya si pasien sendiri. Jadi mulut dan gigi ini satu kesatuan memang udah harus. Dan harus itu nomor satunya tetap harus bersih, baru harus kemudian bersih. Estetik. Jadi tetap kebersihan dulu tuh ya. Jadi baru ke estetiknya sendiri gitu supaya enak dilihat seperti apa. Dan ini sepertinya berlaku lah untuk yang mau pakai behel, pakai aligner, pakai apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi karena sekarang tentang teknologi kesehatan gigi sekarang perkembangannya sudah luar biasa ya, Dok ya. Kalau dulu kita nggak tahu kalau namanya gigi itu bisa yang sampai putihnya tuh kayak porselen banget, itu ternyata sekarang udah bisa ya dengan teknik-teknik yang baru. Terus ada juga yang katanya cewek-cewek itu lucu kalau gigi depannya kayak kelinci, bisa dibikin seperti itu juga. Terus diratain depannya dikikir. Aduh, pokoknya udah aneh-aneh, Dok, sebenarnya ya. Nah, perkembangan teknologi kesehatan gigi sekarang ini seperti apa sih, Dok? Kemajuannya cukup maju ya. Bahkan di luar negeri itu gigi yang sudah ompong sedang digiatkan dengan menggunakan stem cell. Jadi si gigi itu ada kemungkinan untuk tumbuh lagi walaupun sudah gigi tetap, kemudian lepas, dibuat supaya si gigi itu mampu tumbuh lagi di dalam rongga mulut. Nah, dan kemudian yang lagi tren saat ini kebetulan implan, jadi gigi tiruan yang berdiri sendiri ditanam ke dalam tulang, itu juga sudah cukup mulai banyak. Kemudian untuk ortodontik banyak yang karena mungkin estetik dari alat-alat yang dipasang di permukaan gigi itu mungkin kurang estetik ya. Jadi ada yang tidak kelihatan atau Invisalign. Ada juga yang dipasang di sebelah dalam permukaan gigi bagian dalam supaya nggak kelihatan secara estetik. Banyak lagi sih sebetulnya ya perkembangan di tiap-tiap bagian itu sebetulnya ada sih. Jadi bukan untuk estetika aja gitu sebenarnya kan tadi sekali. Untuk kepentingan kalau misalkan ya memang sudah mungkin karena kecelakaan atau apa jadi giginya ini itu bisa diimplan lagi tadi bahkan ya supaya ditanam langsung ke tulang dengan proses bedah segala macam ya, Dok? Sebetulnya lebih sederhana dari bedah ya. Jadi cuman memerlukan perhitungan yang benar-benar matang karena setiap tulang ada ketebalannya, kompleksitinya, ketebalannya, kepadatannya, kemudian posisinya harus bisa untuk keluar masuknya gigi tiruan di atasnya, kemudian beban dayanya juga ada perhitungannya, kemudian cukup kompleks ya. Jadi intinya tetap harus konsultasikan pastinya ke dokter dengan ahlinya karena kita harus dipelajari dan kadang bukan cuma menyangkut satu bidang satu macam departemen kedokteran gigi aja. Jadi bagian-bagian spesialis pun yang lainnya ikut terlibat ya, seperti tadi memundurkan rahang yang ekstrim. Kita bisa konsultasikan dengan bedah mulut supaya dipotong, kemudian dimundurkan supaya gigitannya normal. Kadang-kadang kalau tongosnya keterlaluan, sama akan tulangnya dilepas, yang atas kemudian dimundurkan. Dagu yang kurang maju dibuat dari ambil tulang di bagian lain, kemudian dimajukan juga bisa untuk menambah estetik. Betul. Sampai kayak gitu ya, Dok, kadang-kadang kalau memang dibutuhkan gitu ya jadinya ya. Betul diperlukan.
Dan untuk sebetulnya bukan cuma estetik ya, kadang-kadang anak-anak dengan tumbuh kembang atau sindrom-sindrom tertentu, Down syndrome atau sindrom-sindrom yang perkembangan tulangnya mengalami gangguan dysostosis ya kalau di istilah kitanya itu. Jadi tulang rahangnya terlalu kecil sehingga si rahang, si tulang itu lidah itu tidak mampu muat di dalam rahang bawah. Jadi akhirnya lidah itu ke belakang menghambat jalan nafas. Jadi ketarik ya. Betul. Jadi di bagian lain bedah mulut itu akan mengusahakan untuk dilakukan bedah sehingga si rahang itu bisa maju, kemudian lidah bisa normal. Demikian juga untuk bagian-bagian yang lain, maksila atau rahang atas atau pipi atau tulang hidung dan sebagainya itu bisa diperbaiki. Wow, jadi luas sekali sebenarnya tadi ya untuk spesialisasi yang ada di ilmu kedokteran gigi. Tapi mungkin ini terkait dengan tadi ya tren untuk gigi anak muda. Dok, kita kembali lagi tentang ke behel-behelan nih. Kan ada behel yang lepas pasang, ada yang permanen katanya gitu ya. Nah, mungkin seperti apa sih dok sebenarnya? Ya, selama alat itu tidak digunakan secara tahu kapasitasnya ya. Jadi itu sampai di mana alat itu mempengaruhi kondisi mulut seseorang atau tidak merugikan si pasien itu sendiri ya, cuman untuk ditempel-tempel tanpa pergerakan gigi sih asal itu alat itu bersih ya, apalagi masa Covid seperti ini asal alat itu bersih mungkin tidak mempengaruhi banyak ya. Tapi kalau alat itu sudah memberikan efek terhadap pasien itu sendiri, pergerakan giginya berubah, gigitannya hubungan rahang atas dan bawah itu berubah, kemudian susunan giginya jadi berubah. Itu saya rasa itu kurang bijaksana lah kalau kita biarkan. Iya. Untuk jangka panjang juga begitu. Biasanya pemakaian behel itu berapa lama dok yang memang disarankan? Untuk usia yang tumbuh kembang itu sebetulnya reaksinya agak lebih cepat. Nah, untuk kasus-kasus tertentu yang agak ekstrim mungkin kebetulan agak lebih lama ya, sekitar untuk menggerakkan gigi itu mungkin sampai sekitar 2 tahun. Kalau dengan pencabutan bisa sampai tahunan juga ya. Tapi kalau tanpa pencabutan untuk merapikan susunan gigi, saya rasa enggak. Mungkin sekitar 1 tahun sudah bisa rapi lah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Iya. Betul. Dan kalau misalkan memang sudah rapi, sudah memang didapatkan hasil yang memang diinginkan gitu ya dok. Sebenarnya udah harus ini aja atau masih biar gaya gitu, biar ngomongnya lucu gitu kan? Atau memang disarankannya seperti apa dok? Atau dilepas aja gitu kalau memang sudah selesai? Sebaiknya dilepas. Dan untuk mempertahankan lengkungan susunan gigi itu sebetulnya ada alat lagi yang digunakan pada saat tidur, pada saat istirahat hari. Oh, justru pas saat tidur gitu kalau misalnya ingin menjaga begitu ya. Betul. Ada lagi, tapi kalau misalkan untuk yang behelnya itu bisa dilepas gitu. Jadi ganti lah ya. Jadi dikonsultasikan kemudian diganti. Nah, hal yang harus diketahui sebelum kita semua ini mungkin tertarik gitu ya untuk memasang behel. Hal-hal apa sih sebenarnya yang memang dokter sarankan harus kita cukup tahu nih tentang edukasinya seperti apa? Yang jelas kalau untuk alat kesehatan pasti dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi. Dalam hal ini kalau untuk gigi, dokter gigi, kemudian untuk pemasangan behel untuk merapikan gigi, ya di spesialis ortodontik, kemudian bagian-bagian yang lain ikutin spesialisnya, misalnya untuk merapikan gigi atau perawatan saluran akar atau untuk penambahan estetik itu ada spesialis konservasi gigi, kemudian untuk anak-anak itu ada spesialis gigi anak, kemudian untuk jaringan gigi yang pendukung gigi termasuk kehilangan tulang. Jadi jika kebersihan mulut itu sangat kurang terhadap suatu individu, itu akan penimbunan plak, kemudian terjadi gusinya turun, tulangnya turun, akhirnya gigi itu goyang dan lepas dengan sendirinya. Bisa sampai kayak gitu ya dok? Betul, bisa begitu. Makanya itu ada spesialis periodontik. Yang memang menangani itu ya? Betul, itu menangani itu sampai gigi itu bisa pulih kembali tulangnya. Kalau perlu malah pakai pencakokan tulang supaya tulangnya itu yang tadinya turun dia bisa naik lagi untuk kuat untuk menyangga si gigi itu kembali.
Kemudian ada lagi spesialis penyakit mulut, menangani kelainan-kelainan di rongga mulut yang mungkin dokter umum belum mendeteksi. Misalnya AIDS, HIV, kemudian hepatitis dan sebagainya, itu biasa terdeteksi awal di mulut. Jadi justru dari mulut ya? Betul sekali. Jadi di mulut itu karena perkembangan sel-selnya di rongga mulut, jaringannya itu lebih cepat dibandingkan di yang permukaan kulit. Jadi rata-rata lebih terdeteksi lebih awal biasanya oleh dokter kelainan. Jadi ketahuannya justru di situ ya. Betul, sebelum cek-cek yang lain gitu ya. Wow, jadi menarik banget ya. Biasanya kayak cuma ya udah datang 6 bulan sekali ke dokter gigi, ternyata enggak ya. Nah, dan sebelum kita nanti membahas tentang program studi yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha ya, penasaran juga tadi deh tentang sempat baca artikel tuh kan ada. Tadi dok sempat bilang juga Invisalign, ada aligner begitu-begitu ya. Ini sebenarnya diperlukan juga nggak sih? Dan ini termasuk ke mode tadi anak-anak milenial ini nggak dok? Betul sekali. Jadi karena sekarang itu zaman sosial media, jadi begitu sekali heboh, wah kemana-mana. Apalagi udah artis make ya. Betul sekali. Jadi Invisalign maupun yang lain-lain itu sebetulnya sama alat kesehatan yang harus digunakan sesuai dengan indikasinya. Jadi betul. Jadi kalau misalnya dengan pencabutan atau dengan faktor-faktor penyulit yang lain itu sebaiknya tetap harus dikonsultasikan ke dokter spesialis yang berwenang. Karena alat itu mungkin bisa menjadi tidak efektif walaupun harganya mahal, walaupun iklannya seperti apa, tapi belum tentu efektif untuk kasus-kasus tertentu yang dengan penyulit-penyulit tertentu. Jadi tetap dokter spesialisnya yang akan bisa lebih efisien menggunakan alat yang mana. Nah, jadi akhirnya saya tahu juga biasanya tuh sering lihat itu kan dipakai dengan atlet-atlet tinju gitu kan ya, untuk melindungi juga sebenarnya ya dok. Ya, itu yang menurut dokter tadi dipakai setiap istirahat kita tidur atau? Beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi itu merupakan alat untuk menahan saja tanpa menyebabkan suatu perubahan pada gigitan. Jadi dia cukup untuk menahan hasil yang telah kita peroleh selama perawatan orto. Gitu. Yes. Jadi kalau misalkan memang teman-teman pengen pakai yang behel gitu mungkin ya, mau yang lepas pasang atau yang permanen, tolong tetap dikonsultasikan dulu karena ternyata semuanya tuh ada hitung-hitungannya. Memang kita tahu di marketplace itu banyak sekali dijual di pasaran ya dok ya. Betul dengan sekali. Harga yang bervariasi. Mereka cuma menawarkan ukuran gitu untuk ya ukurannya kayak ukuran baju tadi, ada yang small, medium, large, padahal kan itu tidak sembarang gitu. Takutnya nanti ini ada kasus-kasus yang ini bukan dikarang-karang sama teman-teman dosen. Ini memang terjadi ya dok ya, yang tadinya mau memperbaiki, bagus, akhirnya malah semakin berantakan gitu ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih, penasaran dengan program studi yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Ini katanya ada 2 program studi ya dok ya? Nah ini seperti apa nih dok? Betul, kalau untuk menjadi seorang dokter gigi, di Indonesia ini dari Afdogi dan dari Dikti bahwa semua yang ingin menjadi dokter gigi wajib mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum untuk menempuh program pendidikan S1 kedokteran gigi. Jadi nanti setelah lulus itu akan menjadi sarjana kedokteran gigi. Dan itu setara dengan S1 yang lainnya karena bisa mengambil juga S2, MM dan sebagainya. Jadi itu S1 setara. Dengan kisaran biasanya rata-rata sekitar 4 tahun ya. Sekitar 4 tahun. Setelah itu selesai menyandang gelar sarjana kedokteran gigi. Dan kemudian jika ingin melanjutkan menjadi dokter gigi, maka akan dilanjutkan ke Rumah Sakit Pendidikan RSGM ya, Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Di Bandung ada juga ya RSGM. Biasanya setiap fakultas kedokteran gigi mempunyai RSGM untuk memfasilitasi koas-koas yang telah selesai dari SKG kemudian ingin menempuh kedokteran gigi menjadi profesi. Jadi di situ mereka ditempa, dilatih untuk menghadapi pasien dengan kasus yang nyata
nyata real, benar-benar mencabut, benar-benar merapikan gigi dengan alat lepasan yang lebih sederhana ya. Langsung menangani ya pokoknya. Betul, ya dok ya. Itu didampingi juga dengan dokter spesialis. Betul, tapi di bawah supervisi dokter spesialis yang berwenang, berkompetensi. Jadi pengampu yang berwenang. Jadi setiap kali sebelum tindakan supervisi pasti tahu, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan, semuanya di bawah pengawasan dokter supervisi yang bersangkutan. Sehingga keamanannya, kemudian keselamatannya, ketepatan alat penggunaannya, segala macam, semua sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Sehingga nanti diharapkan hasilnya dapat baik juga. Jadi sebenarnya tadi kan spesialisasi untuk ilmu kedokteran gigi ini banyak banget. Kalau dari S1 setelah mereka lulus, baru mereka akan melanjutkan ngambil spesialisasi yang lain, begitu ya dok ya? Betul sekali. Berarti kalau di S1-nya yang didapatkan sebenarnya apa aja untuk secara kurikulum dok? Jadi untuk S1 yang didapatkan itu bisa juga menggerakkan gigi dengan alat lepasan yang lebih sederhana. Gerakan-gerakan yang kompleks itu mungkin lebih seperti tadi pakai bedah, orthodontic surgery dan sebagainya itu spesialis pasti yang melakukan. Tapi untuk gerakan-gerakan misalnya gigi-gigi yang tidak maju mundur sedikit itu masih bisa digerakkan oleh alat-alat sederhana yang bisa mereka kerjakan sendiri oleh dokter gigi umum. Kemudian penambalan juga seperti itu, pencabutan sederhana segala macam itu masih bisa dilakukan oleh dokter gigi yang biasa. Kemudian ya seperti itu sih. Jadi dia satu yang general mungkin ya, seperti itu ya. Baru nanti untuk program studi, karena nanti setelah itu kan ada lanjutannya lagi setelah mereka praktek. Mungkin kalau di FK ya ikut koas segala macamnya itu. Baru setelah itu mereka nanti akan bebas ya menentukan spesialisasi mana yang akan diambil di ilmu kedokteran gigi. Nah dok, berkaitan dengan program metode pembelajaran yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi, apalagi di kurang lebih 1,5 tahun ini ya, pasti sudah berbeda nih kan. Nah, seperti apa metode pembelajaran yang ada dok? Sebetulnya untuk perkuliahan seperti biasa, di bagian lain, di fakultas lain juga saya rasa online tetap berjalan. Masih berjalan ya? Secara online. Kemudian hanya praktikum-praktikum itu, alat-alat itu oleh FKG Maranatha dikirimkan. Jadi anak-anak mahasiswa yang berada di luar daerah, alat-alat praktikum itu dikirimkan. Kemudian secara online praktikum bersama, mereka bikin kawat bersama, sama-sama online. Kemudian praktikum bareng, hasilnya difotokan, dikirim bareng juga, kemudian dinilai. Nah bedanya untuk mahasiswa yang koas itu mau nggak mau, karena skill di tangan mau nggak mau harus langsung praktek terhadap on the spot, tapi tetap mengikuti prosedur kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak. Sekali pasti ya. Dan satu lagi yang berkontak dengan aerosol pengeboran, kemudian pencabutan yang dengan bor, kemudian yang menghasilkan percikan-percikan dari ludah segala macam itu dihentikan. Jadi mau nggak mau dengan kasus-kasus yang lebih sederhana sedikit. Lebih sederhana lagi begitu ya untuk mereka ya. Jadi tapi ini satu terobosan yang luar biasa loh, starter kit dikirimkan gitu ya ke anak-anak semuanya, dan sampai mereka langsung ke luar pulau pun begitu. Iya, karena kan banyak yang di daerah mungkin tidak ada di kota Bandung gitu ya, jadi kembali ke daerahnya masing-masing, jadi mereka tetap harus melakukan tanggung jawabnya sendiri ya. Oke, tapi memang kita juga tahu ya, kemarin-kemarin juga banyak jadinya yang takut itu, selain takut ke rumah sakit ya salah satunya takutnya jadinya ke dental klinik juga kan. Karena ini memang langsung berkaitan, bukan droplet lagi, kaitannya tadi dengan langsung ke air liurnya kan ya dok ya. Udah sama-sama pakai APD biasanya, apalagi waktu tahun-tahun kemarin itu ya menjadi satu protokol ketat ya yang memang masih dijalankan. Oke, dan sebenarnya untuk fasilitas-fasilitas nanti supaya lebih lengkap
Dokter Ken udah janji ke saya untuk mau ngajak jalan-jalan ya dok. Betul ya. sekali. Ada apa aja sih gitu kan fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan kalau memang mengambil program studi di Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha. Udah siap ya dok? Kita mau keliling-keliling karena ini cuma sebagian kecil yang kelihatan karena masih banyak lagi alat-alat canggih yang saya juga nggak ngerti seperti apa. Ada yang disambung-sambungin ke TV gede banget. Pokoknya nanti Dokter Ken yang akan ceritakan seperti apa. Baik, Ya, terima kasih. Oke teman-teman, saya masih bersama dengan Dr. Ken Edinata, spesialis ortodontis, dan seperti janji beliau, saya diajak jalan-jalan dan sebenarnya di Skill Lab 1 ini puluhan ada unit ya dok ya, bisa saya bilang unit. Betul, ini untuk anak-anak praktek di sini. Nah sekarang kita sudah ada di salah satu unit, dok boleh ceritakan dong, ini kan seperti kalau kita datang ke dokter gigi gitu ya. Nah ini anak-anak biasa menggunakan alat ini untuk apa? Jadi betul, jadi untuk anak-anak preklinik. Jadi anak-anak untuk sarjana kedokteran gigi itu melakukan praktikum tidak dengan pasien. Ya, beda dengan profesi yang akan menjadi dokter gigi di bawah supervisi. Kalau ini adalah praktikum mengenai kedokteran gigi. Jadi di sini karena tidak dilakukan ke pasien, diusahakan semirip mungkin dengan mulut manusia. Jadi di sini ada gigi-gigi yang seperti rahang atas dan rahang bawah. Kemudian ini strukturnya udah manusia ya pokoknya ya dok ya. Strukturnya manusia. Posisi juga dilakukan seperti merawat manusia. Kemudian di sini ada bahannya karet. Jadi sesuai persis dengan bibir manusia. Pipi ya, jadi memang elasis-elasis gitu. Betul. Kemudian posisi giginya juga kalau ingin melakukan sesuatu tindakan terhadap sebuah gigi juga sesuai dengan posisi yang sebetulnya. Gitu. Jadi mereka mirip banget. Betul. Kalau masih awam sekali seperti penggunaan kaca mulut untuk gigi atas itu biasanya masih bingung kan awal-awal. Nah ini dibuat sesuai dengan mulut pasien. Jadi dari situ mereka belajar untuk membuka pipi, membuka bibir, bagian-bagiannya mana yang bisa ditekan, yang sakit, yang sesuai dengan keperluan yang akan dilakukan untuk perawatan pasien itu sendiri. Keluhan pasiennya juga begitu ya. Berarti di semester berapa biasanya sudah bisa memegang ini dok, ke unit ini? Sebetulnya dari semester 3 itu sudah menggunakan Phantom ini ya, namanya Phantom. Oh namanya Phantom. Namanya Phantom, posisi seperti ini tergantung mata kuliah yang diambil di praktikum itu. Jadi untuk mencetak juga dilakukan pencetakan untuk dibuatkan gigi tiruan atau protesa itu juga dilakukan di Phantom ini. Kemudian penambalan atau pencabutan pun karena masih preklinik dilakukan di Phantom ini. Kemudian ini ada alat-alat ini juga yang memang persis untuk praktek juga sekali. Ya dok ya? Ini yang linu itu, yang linu banget. Kalau ke dokter gigi yang linu. Betul, dibuat semirip mungkin dengan dental unit. Nyala nggak sih dok itu? Nyala. Oh nyala juga ya jadinya ya. Jadi ini posisi, kemudian posisi mencabut, kemudian gigi yang dicabut segala macam itu disesuaikan dan dipelajari. Kemudian sterilisasi juga. Jadi pekerja steril di sini juga dilakukan untuk melatih si mahasiswa itu untuk bekerja steril juga di sini. Wow, pokoknya mereka benar-benar langsung praktek seperti ya nantinya bagaimana mereka akan langsung menangani pasien begitu ya dok ya. Oke teman-teman, jadi Phantom yang tersedia di Skill Lab 1 dari Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Kristen Maranatha ini tersedia puluhan gitu ya. Ini kita cuma mampir ke salah satu Phantom aja. Tapi kabar baiknya adalah ada satu terobosan yang mereka lakukan di tahun 2021 ini kalau akan datang puluhan unit lagi dok. Betul, nah, apa nih rencananya di tahun ini? Jadi kebetulan dari Bu Dekan akan mendatangkan sekitar 40 unit lagi. Ini kebetulan asalnya ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika. Nah, ya, kemudian mungkin akan didatangkan yang untuk implan ya. Jadi di sini untuk studi mengenai penanaman implan di dalam tulang rahang yang baru mungkin seperti itu. Ada lagi gitu ya. Jadi ini kabar baik banget kan, apalagi untuk teman-teman gitu ya yang memang sudah mengambil program studi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Kalian nggak perlu khawatir tentang fasilitas ya dok ya, karena mungkin boleh dibahas ada berapa
laboratorium sih, karena kan katanya lantai 11-12 ya dok ya? Betul, jadi di lantai 11 itu ada laboratorium radiologi ya untuk praktikum mahasiswa prakoas ya, masih prakoas. Di sini yang praktikum. Kemudian di 12 ini ada 2 atau 3 ruangan seperti ini yang puluhan fantomnya. Kemudian ada juga laboratorium dental material. Jadi mahasiswa juga bisa meneliti mengenai seperti di teknik-teknik. Jadi kedokteran gigi itu bukan cuman kesehatan aja ya. Jadi kadang ada kekerasan bahan tambal, ada kekuatan geser, kekuatan rekat terhadap giginya. Itu ada alatnya untuk mengukur besarnya gaya, ya, kekuatan, kekerasan, itu semua ada di lab dental material, cuman memang nggak sebesar ini. Jadi lab itu untuk mengetahui besarnya gaya, besarnya kekuatan bahan tambal, kekuatan bahan cetak, untuk berapa lama dia ukurannya nggak menyusut, berapa lama dia jika diperlakukan, dipanaskan, didinginkan, itu seperti apa. Itu ada khusus juga gitu ya untuk ruangannya ya. Nah, tapi ya sekarang saya mau diajak sama Dokter Ken lagi untuk ke salah satu ruangan yang memang masih ada di Skilab 1 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Ini alatnya cuma 1, jadi saya percaya ini alatnya canggih banget ya. Jadi sekarang dok, kita mau langsung pindah ya dok ya? Oke, silakan dok. Oke, masih bersama dengan Dr. Ken dan sekarang saya sudah terpisah nih dalam satu ruangan, masih dari Skilab 1 Fakultas Kedokteran Gigi, tapi ini sudah terpisah dengan pentem-pentem yang lain tadi ya. Ini ada satu ruangan khusus dan alatnya cuma 1. Jadi saya percaya ini alatnya canggih banget dok. Boleh diceritakan dok, ini di hadapan kita ada apa aja dan untuk apa ini dipelajari? Jadi ini adalah mikroskop ya, di kedokteran gigi itu ada mikroskop. Jadi ini tuh digunakan untuk memperbesar gigi ya. Jadi sebuah gigi itu kita belajar bahwa gigi itu punya ada beberapa akar. Nah, kalau sampai gigi itu berlubang dan sakit, biasanya sudah terjadi peradangan di akar karena gigi itu jaringan keras. Nah, untuk membersihkannya itu perlu dilakukan perawatan saluran akar oleh spesialisnya ya. Kebetulan di sini harusnya spesialis endodontik atau spesialis konservasi gigi. Nah, di sini dengan mikroskop ini saluran akar yang kecil itu lebih mudah dicari ya. Jadi ini akan diperbesar sehingga saluran akar yang kecil itu mudah dicari dan mudah dibersihkan. Karena prinsipnya semakin bersih dan semakin steril saluran akar itu, maka si gigi itu akan lebih awet ya. Jadi lebih sehat, lebih awet gitu ya dok di dalam, rongga mulutnya dan lebih enak dipakai gitu. Jadi intinya harus steril dan bersih pada saat perawatan itu. Oh, jadi ini tadi untuk melihat saluran-saluran itu tadi yang memang kecil sekali begitu ya dok ya. Jadi nanti langsung dari mikroskop akan terhubung ya ke layar lagi supaya lebih terlihat. Lebih terlihat dan lebih mudah membersihkannya. Dan ini setiap gigi memang beda-beda ya, nggak bisa disamakan dok? Jadi untuk gigi atas maupun gigi bawah, spesialis endo akan mereka lebih tahu lah posisinya dibandingkan saya. Jadi dia akan menempatkan posisinya sedemikian rupa supaya saluran-saluran itu terlihat. Apalagi kalau ada yang faktor penyulit dengan saluran akar yang belok-belok, kemudian saluran akar yang bercabang-cabang, kemudian yang variasinya cukup bermacam-macam. Jadi itu lebih terlihat, memudahkan mereka untuk membersihkan dan menyeterilkan. Jadi secara waktu sudah lebih efisien juga gitu ya dok ya, udah langsung ketahuan. Ini anak-anak bisa memegang alat ini dan mulai mempraktekannya di S1 dok? Di S1. Jadi untuk mahasiswa semester 5, semester 6 setelah mereka selesai di konservasi 1 atau penambalan gigi, mereka akan belajar lebih dalam mengenai jaringan saluran akar ini. Jadi mereka akan lebih tahu jumlah akar dan salurannya yang utama yang mana, yang cabang seperti apa, kemudian ada yang berbelok dan sebagainya. Jadi betul-betul anatominya itu harus dipelajari semuanya sampai tadi ke saraf-saraf ya begitu ya, nggak cuma gigi, karena tadi juga sempat ngobrol kalau gigi itu kan ya bagian yang keras ya gitu kan, tapi di dalamnya itu tadi masih banyak sekali elemen-elemen lain yang harus dipelajari juga ya dok ya. Wow, mungkin ada tambahan lagi dok? Ya, dengan belajar ini karena gigi jaringan keras, peradangannya biasanya
adanya ada di bawah ujung Yes, akar. benar. Sakit gusi, mungkin dari giginya sebenarnya itu ya. Suka sampai nyut-nyutan dok kalau sakit gigi. Nah itu karena dari apa? Dari sarafnya ya dok ya? Karena dia ada di bawah akar itu, jadi kadang-kadang ke bawah-bawah sama gigi-gigi yang lain, biasanya seperti itu. Iya, jadi kayaknya gigi sebelahnya pun kayaknya ikutan. Ikut linu, ikut nyut-nyutan gitu ya dok ya. Tapi itu semuanya nggak akan terjadi asal tadi kebersihan ya, perawatan gitu ya dok ya. Wah jadi banyak sekali yang kita pelajari tentunya ya dalam podcast episode kali ini. Dok mungkin sebagai penutup ya dok, ini terima kasih banyak udah diajak jalan-jalan walaupun masih di Ski Lab 1, tapi fasilitasnya tuh luar biasa banget. Teman-teman mungkin bisa melihat di website dari Universitas Kristen Maranatha ya, nanti ada program studi Fakultas Kedokteran Gigi, ada Instagramnya juga khusus FKG Maranatha. Nah nanti di sana bisa melihat seperti apa kegiatan-kegiatan mereka. Tapi dok mungkin boleh sebagai penutup perbincangan kita di podcast kali ini mewakili teman-teman dosen yang lain juga ya. Apa sih harapan dari para dokter di Fakultas Kedokteran Gigi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang nantinya memang akan dilepaskan ke marketplace dengan pilihan mereka? Seperti apa dok? Jadi Indonesia itu populasinya kebetulan cukup banyak. Nah, dokter gigi itu kebetulan di sini kita dididik untuk melayani mereka semua. Yes. Jadi nantinya itu punya kompetensi yang bisa melakukan minimal sesuai dengan SOP. Dan setelah lulus dari sini diharapkan mereka bisa mengembangkan ilmu dasar yang dari sini untuk menjadi lebih berkembang gitu loh. Jadi mereka semua punya kompetensi untuk merawat penyakit dan kelainan gigi dan gusi yang standar sesuai dengan SOP dokter gigi di Indonesia ini. Gitu sih. Oke, jadi pokoknya itu kerinduan juga ya dari para pendidik, para pembimbing dokter-dokter yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi. Dok, terima kasih banyak. Salam untuk dokter yang lain ya, sehat selalu. Karena selain ngajar, dokter kan juga praktek juga gitu ya. Belum harus sekarang tantangan daring ini ya, harus puter otak ya dok ya untuk bisa praktek. Thank you ya dok ya. Nanti lain kali mungkin kita bisa jalan-jalan atau mungkin lain kali kalau udah semuanya aman bisa main-main ke sini sambil melihat anak-anak lagi praktek di sini. Betul, gitu ya dok. Sukses terus dok, salam untuk dokter-dokter yang lain. Dan itu dia podcast kita ya bersama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Jangan lupa kalau udah lihat videonya boleh di-share ke semua media sosial teman-teman. Dan saya masih punya beberapa fakultas lagi nih di Universitas Kristen Maranatha dalam bentuk podcast Maranatha X Maestro. Seperti apa sih? Stay tune terus pokoknya di YouTube channel kita. Oke, sampai jumpa. Sehat selalu, Tuhan memberkati.